Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Delwin Meta dari program studi S1 Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Baik, di sini saya akan berbicara mengenai identifikasi organisme pada bahan makanan dari referensi yang saya dapatkan, yaitu berupa jurnal mengenai analisis bakteri Salmonella sp pada daging ayam potong yang dipasarkan pada pasar tradisional dan pasar modern di Kota Medan. Ayam dipelihara terutama untuk digunakan daging dan telurnya dan merupakan sumber penting protein hewani. Daging ayam merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, yaitu protein yang sangat tinggi, khususnya bagian dada yaitu 23,3%, kandungan air 74,4%, lemak 1/2 dan abu sebesar 1,1%, memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak, serta harga yang relatif murah. Berdasarkan alasan tersebut, daging ayam lebih banyak diminati oleh masyarakat jika dibandingkan dengan daging sapi. Konsumsi daging ayam mencapai hingga 30% dari konsumsi daging dunia. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2007 sampai 2013, diperoleh data konsumsi daging ayam pada tahun 2013 sebanyak 3.650 kg per kapita per tahun. Artinya konsumsi daging ayam masyarakat memiliki cenderung meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 4,60%. Daging ayam dilaporkan sebagai salah satu bahan makanan yang banyak ditemui kontaminan bakteri patogen, yaitu bakteri Salmonella sp. Bakteri Salmonella sp yang mencemari daging ayam akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan, yaitu dapat menyebabkan penyakit tifus, paratifus, dan salmonellosis. Kontaminasi mikroba pada bahan pangan juga akan dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan mutu bahan pangan. Kontaminasi Salmonella sp pada ayam dapat berasal dari peternakan yang terinfeksi. Selain itu, kejadian meningkatnya salmonellosis karena sistem pemotongan yang terdapat di pasar tradisional, di mana keadaan pasar yang terbuka dan tidak mempedulikan aspek kebersihan produk yang dijualnya atau suhu ruang 27-30 derajat Celcius. Pada pasar tradisional tersebut, mikroba patogen khususnya Salmonella sp dapat tumbuh dengan subur karena Salmonella sp dapat tumbuh optimal pada suhu 37 derajat Celcius dan juga dapat tumbuh pada suhu ruang dari 27-30 derajat Celcius. Penjualan daging ayam pada pasar swalayan diasumsikan lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional karena disajikan dalam keadaan tertutup dengan menggunakan pengemas atau showcase serta dijajakan dengan memperhatikan suhu rak pemajangan karkas atau suhu 0-50 Celcius. Bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah daging ayam segar bagian dada, paha kanan dan paha kiri sebanyak 30 sampel dari pasar tradisional dan 30 sampel dari pasar modern yang ada di Kota Medan. Media-media yang digunakan untuk analisis salmonella adalah lactose broth sebagai media prapengkayaan, tetrathionat broth, dan iodin sebagai media pengkayaan selektif, psilocybin, desoxycholat agar, Plankton agar sebagai media pertumbuhan bakteri, buffer peptone water sebagai larutan pengencer, alkohol 70% sebagai desinfektan dan aqua steril untuk melarutkan berbagai macam media. Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah cawan Petri steril, autoklaf, labu, Erlenmeyer, gelas ukur, kapas, inkubator 30 derajat Celcius, lampu Bunsen, pipet steril, tabung reaksi, oven, coolbox, stomacher, vortex, mikropipet, dan tipnya, neraca analitik,
tabung reaksi dan raknya, bunsen, jarum OC mata bulat dan lurus, plastik tahan panas steril, gunting dan pinset steril, aluminium foil, biosafety, kabinet, koloni counter, sarung tangan, jarum spui 3 mili dan 10 mili, masker, jas lab, dan marker permanen. Langkah kerja yang pertama adalah pengambilan sampel. Sebelum pengambilan sampel, terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti plastik putih bersih, kertas label, dan pulpen. Sampel diambil dari 5 pasar tradisional yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5, dan 5 pasar modern yaitu B1, B2, B3, B4, dan B5 di Kota Medan. Setiap sampel yang diambil dimasukkan ke dalam plastik putih bersih. Selanjutnya plastik diberi kode, lokasi pengambilan, dan tanggal pengambilan sampel dengan menggunakan pulpen. Kemudian dimasukkan ke dalam cool box dan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Pengambilan sampel daging ayam potong di pasar tradisional dilaksanakan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan di pasar modern pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pada pasar tradisional, sampel diambil dari 3 orang pedagang. Sampel diambil sebanyak 3 sampel dari masing-masing pasar tradisional dan pasar modern, di mana bagian sampel yang diambil adalah bagian dada, paha kanan, dan paha kiri. Sampel diambil sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda, sehingga total sampel yang dianalisis adalah 60 sampel. Yang berikut pemeriksaan sampel untuk uji total plate count. Analisis total mikroba dilakukan dengan menimbang 25 gram sampel secara aseptis dan dimasukkan ke dalam kantong steril dan ditambahkan dengan 225 ml larutan BPW, kemudian di stomaker selama 2 menit. Selanjutnya tuangkan larutan BPW sebanyak 9 ml ke dalam tabung reaksi steril dan kemudian ditambahkan 1 ml suspensi pengenceran dengan pipet steril ke dalam larutan 9 ml BPW untuk mendapatkan pengenceran. Kemudian 1 ml suspensi dari setiap pengenceran dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Tuangkan media PCA yang sudah didinginkan hingga suhu 450 Celcius ke dalam cawan Petri yang telah berisi suspensi dan digerakkan secara hati-hati untuk menyebarkan sel-sel mikroba secara merata, yaitu dengan gerakan seperti angka 8. Setelah agar membeku, cawan diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 kurang lebih 2 jam. Setelah diinkubasi, dihitung jumlah koloni yang tumbuh dengan menggunakan koloni counter. Yang ketiga, pemeriksaan sampel untuk uji Salmonella SP. Yang pertama, pra pengkayaan. Sebanyak 25 gram sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik steril. Kemudian ditambahkan 225 ml lactose broth steril dan dihancurkan dengan menggunakan stomaker selama 120 detik. Sampel yang telah dihancurkan diinkubasi selama 24 kurang lebih 2 jam pada suhu 36 kurang lebih 1 derajat Celcius. Yang kedua, pengkayaan selektif. Sebanyak 1 mili sampai dari laktosa broth yang telah diinkubasi diinokulasikan ke dalam 10 mili tetrathionat broth yang telah dituang ke dalam tabung reaksi steril dan ditambahkan sebanyak 20 iodin. Kemudian diinkubasi pada suhu 36 kurang lebih 1 derajat Celcius selama 24 kurang lebih 2 jam. 3. Isolasi salmonella dengan media agar selektif sampel yang telah diinkubasi pada masing-masing media pengkayaan selektif. Diambil 1 OC dan digoreskan secara kuadran pada media
Xylus lysindess oxycolat agar, kemudian diinkubasi pada suhu 36 kurang lebih 1 derajat Celcius selama 24 kurang lebih 2 jam dengan posisi terbalik. Setelah diinkubasi, dilihat apakah ada koloni tipikal yang tumbuh pada media agar. Ciri-ciri koloni tipikal Salmonella pada media XLDA: koloni berwarna merah muda dengan atau tanpa warna hitam di tengahnya. Beberapa akan tampak sebagai koloni yang besar berwarna hitam mengkilap di tengahnya, atau tampak sebagai koloni yang semuanya berwarna hitam. Hasil dan pembahasan: ada tidaknya bakteri Salmonella pada suatu produk pangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah kondisi yang tidak mendukung untuk pertumbuhan bakteri Salmonella dan adanya cemaran bakteri lain seperti bakteri pembusuk dan bakteri asam laktat yang dapat menghambat pertumbuhan Salmonella sp, karena bakteri Salmonella sp tidak dapat berkompetisi secara baik dengan bakteri-bakteri yang umumnya terdapat di dalam bahan makanan. Berdasarkan hasil uji C-kuadrat, diperoleh nilai 2 hitung 2 tabel dan tingkat isolasi Salmonella sp. Pada sampel daging ayam potong yang berasal dari pasar tradisional adalah sebesar 0%, sementara tingkat isolasi Salmonella sp pada sampel daging ayam potong yang berasal dari pasar modern adalah sebesar 6,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan dari sampel pada pasar tradisional dan pasar modern merupakan perbedaan yang tidak signifikan. Oleh karena itu, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun higienis sanitasi di pasar modern lebih baik dari pasar tradisional, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sampel daging ayam potong di pasar modern terbebas dari bakteri Salmonella sp. Hal ini dapat juga terjadi karena pada pasar modern juga belum bisa mendukung ayam terbebas dari mikroba. Cemaran mikroba pada produk unggas juga dapat disebabkan dari tempat peternakan, di mana terdapatnya kotoran ternak yang telah tertular oleh Salmonella yang mencemari tempat pakan maupun tempat minum ternak, sehingga masuk dan berkembang biak di dalam saluran pencernaan unggas. Hal lain yang mungkin dapat terjadi yaitu pada saat pemotongan dan pengemasan melalui pisau ataupun alat-alat lainnya, sehingga keadaan karkas yang tercemar oleh bakteri Salmonella lebih banyak sesudah proses penyembelihan daripada sebelumnya. Oleh karena itu, adanya temuan bakteri Salmonella sp pada daging ayam potong di pasar modern tersebut menunjukkan bahwa mikroorganisme patogen juga bisa hidup dalam suhu rendah sebelum pembusukan terjadi. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.